إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد Akhwati fillah, saudariku seiman, para ummahat, para akhwat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur atas limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan itu banyak sekali. Tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah menumbuhkan rasa syukur terima kasih kepada Allah, yang kemudian mendorong kita semua untuk tekun beribadah, melakukan ketaatan kepadanya. Sebab kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak dapat mengantarkan kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, maka sejatinya itu merupakan musibah atau petaka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakun. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini sebelumnya telah disirami oleh hujan. Semoga hujan ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermajelis mengkaji ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keilmuan demi keilmuan yang kita pelajari, kita fahami, mampu kita amalkan dengan baik, penuh keikhlasan, mampu kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga terwujudlah kita hidup sebagai orang yang soleh, solehah. Dia baik dalam dirinya sendiri, kemudian muslih, muslihah. Dia juga mampu memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Para ummahat dan akhwat rahimanillah wa iyyakun, Al-Ustaz Azmi Abu Afnan yang seharusnya mengisi pagi ini, qadarullah
beliau kurang sehat ya begitu. Maka ana yang menggantikan syafahullah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah berikan kesembuhan, kekuatan pada beliau, kesembuhan yang segera yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Baik, 1 jam sebelum kita memulai, saya berpikir kira-kira tema apa yang akan kita angkat. Spontan muncul 3 calon pembahasan. Yang pertama, karena kita ada di bulan Agustus, ada baiknya kita mengangkat tema mensyukuri anugerah kemerdekaan. Sebab kemerdekaan ini bukan nikmat yang kecil para ummahat. Muncul juga terbesit untuk menyampaikan nukot beberapa titik atau poin penting tentang kesehatan, karena kita melihat banyak sekali teman-teman kita ya, saudara-saudari kita yang sakit saat-saat ini. Kemudian terbesit juga untuk mengisi materi contoh bagaimana kita mempelajari ilmu hadis atau bedah hadis. Baik, ala kulli hal, kita jadikan 2 judul pertama ini sebagai muqaddimah. Kemudian intinya kita akan fokus pada bedah hadis beserta 1 hadis yang kita akan ambil sebagai contoh. Baik, tentang kemerdekaan, sejatinya ini merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Ini mengingatkan kita kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Masa-masa di Makkah, belasan tahun tidak bebas beribadah. Belasan tahun tidak bebas beribadah. Kenapa demikian? Karena tidak merdeka. Ternyata kemerdekaan itu memiliki nilai yang sangat istimewa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahkan ajaran yang jauh bertentangan dengan tradisi orang-orang saat itu. Mulai dari perbudakan dalam hal akidah. Mereka terjajah dari sisi akidah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau di Makkah sebelum hijrah ke Madinah ini belasan tahun lamanya. Di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam, sebuah ajaran yang kontradiksi dengan adat istiadat kaumnya pada saat itu. Maka orang-orang jahiliyah yang diperbudak dengan kesyirikan, tidak merdeka dalam berakidah, sebab menyelisihi kebanyakan orang itu artinya menentang dan menantang mereka. Pada akhirnya orang-orang biasa, masyarakat pada umumnya akan mengikuti akidah yang dianut oleh tokoh-tokoh mereka. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat yang telah memeluk agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melakukan itu secara sir, sembunyi-sembunyi. Berbeda halnya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah, kemudian di situ syiar Islam disampaikan secara terang-terangan, maka terasa nikmat kemerdekaan dalam berakidah.
terasa nikmat kemerdekaan dalam beribadah, terasa nikmat kemerdekaan dalam bermuamalah. Hari ini kita melihat tidak semua negeri Islam itu bebas. Indonesia termasuk negeri yang luar biasa anugerah kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Dimanapun kita ingin belajar, seorang ustadz menyampaikan, kemudian para tulabul ilm, penuntut ilmu mendengarkan, dan mengkaji ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati ada kebebasan. Tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, ya. Kemudian masyarakat sekitar tidak mengecam, menyakiti, mengganggu dan seterusnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika beribadah, maka kita beribadah dengan penuh keleluasaan. Silahkan bagi yang ingin solat, dia solat salawat al-maktubah, solat wajib. Dia menambah dengan solat sunnah tanpa ada sedikit pun yang mengganggu. Dia berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada yang mengganggu. Dia melakukan umrah, berhaji jika mampu, tidak diganggu. Mengadakan taklim juga sama, tidak diganggu. Ini merupakan kenikmatan yang besar. Di belahan bumi sana ada saudara-saudari kita yang tidak bebas melakukan ibadah. Nah, ini yang kita ingat para jamaah, ya perlu kita ketahui supaya ada perbandingan untuk mendorong kita bersyukur kepada Allah atas nikmat bebasnya kita menjalankan agama yang kita yakini. Katakan di Filistin, banyak sekali saudara-saudari kita yang dikekang. Mereka dibatasi dalam melakukan ibadah. Tidak seperti yang kita rasakan. Maka tersisa satu musuh, yaitu diri kita sendiri, nafsu kita, yang apabila kita mampu menghadapi serta mengalahkannya, maka disinilah kemerdekaan 100% yang akan kita rasakan. Seringkali terbesit di benak kita untuk melakukan satu kebaikan. Sebelum tidur kita meniatkan qiyamul lail di penghujung malam. Sebelum tiba waktu subuh kita niatkan minimal setengah jam sebelum itu kita telah terbangun. Kita terbangun, akan tetapi masih ditarik dan didorong untuk melanjutkan tidur oleh nafsu kita sendiri. Akhirnya terjadi pertarungan, dan tidak jarang yang memenangkan pertarungan ini adalah nafsu kita. Ya sudah, tidur saja, toh tahajud qiyamul lail ini tidaklah wajib. Ya tidur saja malam ini, mungkin besok lebih serius engkau rencanakan. Hanya kita mengulur, saufa, ya nantilah, nggak apa-apa. Kita seringkali memberikan uzur untuk diri kita sendiri karena ada dorongan nafsu. Begitu pula ketika akan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dibuka kelas-kelas tahsin, seringkali kita mengatakan, aku akan masuk di kelas berikutnya. Kenapa? Sepertinya kalau dipaksakan di kelas ini akan tidak maksimal. Padahal kita sadar seringkali ketaatan itu di awal-awal harus dipaksa. Ya. Ada pemaksaan di awal-awal karena kita bertarung dengan nafsu kita. Setelah pemaksaan ada kebiasaan. Ini tahapannya para ummahat, para akhwat. Menjadi biasa, tayyib, mungkin
dominan sifatnya rutinitas, terjadwal saja, tapi belum menikmati ibadah tersebut. Kemudian setelah itu naik di tahap berikutnya menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan, maka di level akhir ibadah itu menjadi suatu kenikmatan. Maka tidak mungkin ketika kita ingin menata hati, menata diri untuk istiqomah di atas suatu kebaikan atau ibadah, kita langsung lompat pada tahapan nikmat tanpa didahului dengan satu paksaan, lalu meningkat menjadi kebiasaan. Berikutnya kita merasakan itu sebagai kebutuhan, dan yang terakhir setiap menjalaninya kita merasakan kenikmatan. Salat demikian, siam seperti itu, ibadah-ibadah yang lain seperti itu, termasuk sedekah sama. Maka perlu kita mencatat ada tahapan di dalam istiqomah melakukan suatu ibadah atau ketaatan. Catat, yang pertama adalah butuh paksaan. Yang kedua, jadikan itu sebagai kebiasaan. Kita ketat dalam mengawasi diri kita, jangan sampai luput, jangan sampai banyak uzur. Setelah itu baru naik ke kelas 3, ya, terasa kebutuhan. Kalau nggak dilakuin rasanya ada yang kurang. Di atas itu kenikmatan. Ketika ibadah telah terasa nikmat di hati kita, maka disinilah akan muncul sifat ihsan. Tapi ini para jamaah, kemudian kita akan mampu mengukur diri kita. Ibadah-ibadah yang aku lakukan, apakah masih di tahap paksaan atau sudah naik kelas 2 menjadi kebiasaan? Ibu, sudah bagaimana Anda dengan qiyamul lail? Udah biasa? Belum tentu dia menikmati, tapi sudah biasa, artinya tidak berat lagi. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Sudah menjadi kebiasaan? Saya sholat tepat waktu, tidak mengulur-ulur, tidak menunda. Ini kelas 2 sudah bagus. Kemudian berikutnya menjadi kebutuhan, ketika ya tidak kita lakukan, ada yang kurang. Ini penting. Yang keempat, ini yang kita inginkan, setiap ibadah itu terasa nikmat. Maka itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dzaqa ta'mal iman. Orang-orang yang merasakan manisnya iman. Jadi jangan dikira untuk sampai pada level manisnya iman itu bisa jumping, lompat. Ada proses para ummahat dan akhwat. Berproses. Dunia ini berproses, kita lahir berproses, dari nggak punya apa-apa sampai hampir punya segalanya, tapi itu berproses. Demikian juga dengan keimanan. Kita sadar kemudian hijrah, mungkin kita belum tahu arah kemana harus melangkah, tetapi ingat berproses. Maka ikutilah prosesnya. Dengan demikian kita akan sampai ya pada tujuan yang ingin kita gapai, yaitu manisnya iman. Banyak sekali saudara-saudari kita, dia tidak memahami bahwasanya untuk mewujudkan keistiqomahan dalam ibadah dan ketaatan ini ada 4 proses. Pada akhirnya dia tidak tahu urutan kelasnya, berpuluh-puluh tahun enggak juga sampai pada kelas 4. Kebayang enggak ada 2 orang yang satunya tahu, sadar bahwasanya tahapan istiqomah itu ada 4, lalu ada orang enggak tahu bahwasanya keistiqomahan itu punya tahapan. Kira-kira ya secara teori, membabil ikhtiar, kita membahas ini ikhtiar, mana yang akan lebih cepat sampai? Orang yang pertama para jamaah. Kenapa? Karena dia bisa mengukur dirinya.
Dia bisa menilai dirinya. Pada akhirnya dia bisa mengevaluasi dirinya, yang kita sebut dengan muhasabah. Berbeda ketika kita tidak mengetahui kita berada di kelas yang mana. Ana sudah 10 tahun ngaji, banyak kitab yang ana selesaikan, tapi ketika ditanya, ibu di kelas mana? Kelas 1, 2, 3, 4. Oh, saya nggak pakai kelas. Ini tidak bisa mengukur diri. Akhirnya untuk memuhasabah dirinya akan terjadi kebingungan. Pas orang-orang mau bagi rapot, dia masuk ke kelas mana? Kan bingung. Nah, seperti inilah kira-kira tahapan untuk bisa istiqomah. Ini tolong dicatat karena ini merupakan faedah yang juga penting. Bahwasanya sekali lagi dalam mewujudkan keistiqomahan beribadah atau melakukan ketaatan ada 4 tahapan ini. Disinilah kita bisa mengukur diri kita. Jangan ukur orang lain. Ukur diri kita, ya Allah, ternyata ana baru tahu ternyata ada 4 tahapan. Setelah ana cek diri ana pribadi, ternyata kok masih di kelas 1. Karena mau naik kelas nggak tahu urutannya. Kayak paksaan, kadang-kadang semangat, nanti semangatnya hilang, futur namanya. Kelas 1 terus ulang. Nah, terjadi pengulangan. Dulu anak ada teman di SD itu, dia kelas 2-nya itu 3 tahun. Kenapa? Karena nggak naik kelas. Hanya disalib, dibalap oleh adik-adik kelasnya. Nah, itu yang terjadi banyak dari kita karena kita nggak tahu plan, tahapan, ya, levelnya. Pada akhirnya kita hanya berada di kelas 1 untuk selamanya, ya dzambillah. Dan Nabi alaihissalam, para ulama juga menerangkan, tidak sedikit orang-orang yang akan masuk surga itu awalnya diseret dengan rantai. Nah, apa maksudnya? Memang dipaksa awalnya. Dipaksa. Dan ini tahapan yang harus dilalui. Tidak bisa dilompati para jamaah. Dilalui. Akan tetapi setiap orang akan berbeda. Akan ada orang yang melaluinya lebih cepat, ada yang lebih lama, ada yang lama sekali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada level yang terakhir, yaitu level manisnya iman. Allahumma amin. Baik. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya atas nikmat kemerdekaan, dan arti kemerdekaan itu sangatlah luas. Kita merdeka dalam berbangsa, sehingga tidak ada tekanan-tekanan, tidak ada kezaliman yang terjadi di masa-masa penjajahan. Kita dengar cerita ketika kita masih kecil, di kampung tempat tinggal kami ada jalan, dan jalan ini membelah bukit dan lembah. Tidak terbayang oleh kami kira-kira jalan ini dibikin oleh siapa. Betapa sulit dan beratnya ketika saat itu alat-alat modern tidak sebanyak ini. Maka orang-orang tua yang ada di tempat itu bercerita, inilah jalan yang dulu dibikin oleh kakek nenek moyang kalian. Kok bisa? Ya seperti itulah, karena mereka diperintahkan untuk menuntaskan jalan ini secara terpaksa. Mereka bikin tuh jalan yang istirahat dicambuk dengan cemeti, dikasih makan seadanya, ya. Dan itu semua kita nikmati. Itu di masa penjajahan. Dan ini adalah sawah-sawah yang dulunya digarap oleh ya kakek nenek moyang kalian. Tapi apa yang terjadi, setiap kali akan panen, yang memanennya adalah para penjajah. Dia hanya disuruh menanam, hasil panen itu hanya diberikan sedikit saja. Ketika membayangkan itu, betapa pedihnya kehidupan ya kakek nenek kita dahulu,
itu di masa penjajahan. Belum lagi terjadi ya dambillah pemerkosaan, ya, tidak terhitung jumlahnya, kezaliman, pembunuhan, pembantaian dan seterusnya. Nah, kita menikmati indahnya kemerdekaan, maka ana ingatkan kita semua terus kita bersyukur. Dan ini merupakan anugerah yang besar. Baik. Kemudian tentang kesehatan, semakin ke sini kita mengakui teknologi medis dan kesehatan ini kian berkembang dengan pesatnya. Kita pun juga mengakui penyakit ikut bertambah daftar namanya. Dari yang ringan, ya, kita bisa membeli obatnya sendiri tanpa resep, sampai yang berat, yang kadang-kadang resepnya tidak ditemukan di mana-mana. Majunya ilmu kedokteran, teknologinya, kemudian sistem serta SOP-nya, dibarengi dengan majunya serta bertambahnya daftar-daftar penyakit. Apa yang salah para jamaah? Seharusnya ketika solusi itu bertambah, masalah berkurang. Ternyata setelah dipelajari, ditelusuri, masalah terbesarnya adalah terjadinya pergeseran pada pola kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya ilmu kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, dan ini yang paling besar poinnya, adalah merawat kesehatan yang ada. Normalnya Allah memberikan kepada kita kesehatan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sehat. Nah, disinilah peran kita 90% lebih adalah merawat kesehatan yang ada. Sisanya, kalau Allah takdirkan kita sakit, nah inilah yang disebut dengan mengembalikan kesehatan yang hilang. Kembalikan. Awalnya ada, hilang, tugas kita mengembalikan yang hilang, disebut dengan berobat. Berikutnya, ternyata kebanyakan penyakit itu muncul karena kesalahan manusianya sendiri. Sedangkan orang-orang soleh, orang-orang yang taat beribadah, dia hanya sakit karena sakit itu memang ujian yang Allah ingin timpakan kepada mereka. Bukan karena teledor. Bukan karena teledor pola makannya, enggak teledor pola pikirnya, ya. Bukan karena teledor pola aktivitasnya, bukan karena teledor pola istirahatnya, tidak. Tapi mayoritas atau dominan penyakit yang menimpa orang-orang beriman itu ujian dari Allah. Sekarang kita melihat, kenapa Pak? Asam urat kok bolak-balik terus, enggak selesai-selesai jilidnya. Ya begitulah dok, saya tahu penyebabnya. Kalau sudah nyaman ya selanggar lagi. Kolesterol juga demikian, yang lain-lain juga demikian. Nah, ini mengingatkan kita pentingnya kesehatan yang kemudian tidak boleh kita abaikan. Karena kesehatan adalah bagian daripada modal utama menjalankan ibadah. Kalau sehat, kita akan sholat berdiri tegap, kuat. Rakaatnya lama, kuat. Kalau sakit, berdiri tegak nggak bisa. Udzur, minta duduk. Imamnya panjang dikit, bukannya ikhlas atau khusyuk, tapi ngomel dia. Itu terjadi. Mana buktinya Ustadz? Lihat di bulan Ramadan. Seleksi alam besar-besaran. Hanya sholat tarawih 1 bulan. Padahal Nabi kita SAW, para sahabat, bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat sampai retak kakinya. Tapi beliau tidak pernah mengeluh karena sholat itu beliau nikmati. Berdirinya panjang. Kesehatan itu penting, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Beliau sakit, beliau pernah sakit. Enggak sering. Dan sakitnya beliau itu kita lihat itu murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir beliau diracun oleh musuhnya, orang Yahudi. Beliau pernah disihir. Lain-lainnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat-sangat menjaga kesehatan. Beliau sangat sehat sekali. Maka di sini ada pola-pola yang perlu kita perhatikan para jamaah. Saya singkat saja. Yang pertama, pola pikir. Ini tentang qalbu. Dan kita sudah ngaji banyak sekali kitab-kitab tentang qalbu. Ada kitab Tazkiyatun Nufus. Ada kitab-kitab membahas tentang akidah, keyakinan, supaya hati kita itu sabit, kokoh. Tidak gampang gundah, galau, merana, ya, risau dan seterusnya. Mengkhawatirkan masa lalu, menakutkan masa depan. Ini yang kemudian akan merongrong kesehatan fisik kita. Karena sejatinya jasmani dan rohani itu tidak terpisahkan. Kemudian berikutnya, ya, pola pikir. Kaitannya dengan takdir. Bagaimana kita mengimani takdir yang baik dan yang buruk untuk kita terima. Karena kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, datang baik, maka kita syukuri. Syukur itulah yang terbaik. Datang yang buruk, kita rasakan, kita nikmati. Kita terima. Kenapa? Kita bersabar, dan sabar itu yang terbaik. Dan dua hal ini hanya berada di dalam diri orang-orang beriman. Berarti kalau enggak ada, nah keimanan kita jauh dari kata sempurna. Berikutnya adalah pola input kita. Ini kaitan dominan dengan pola makan bahasa orang sekarang. Ketika dulu makan itu adalah kebutuhan, hari ini makan itu menjadi hobi. Sudah makan, iya, cukup, lihat yang lain pengen lagi. Nah, maka makanan yang kita makan karena kebutuhan, insya Allah tidak menjadi mudarat. Sedangkan makanan yang kita santap di atas kebutuhan, itu karena hobi, ini yang sering mendatangkan penyakit para jamaah. Seharusnya kita membutuhkan satu porsi, nyatanya dalam sehari tidak sedikit orang yang menghabiskan 7 porsi. Kenapa? Ngemil sama makan beratnya beda tipis. 11-12. 11-nya itu makan berat, ngemilnya 12. Lebih besar. Itu nyata. Nyata. Hanya sakit. Kalau sakit, tidak mungkin kita menyalahkan makanan-makanan itu. Toh dia tidak pernah meminta untuk dimakan, akan tetapi kita sendiri yang berambisi. Baik, kemudian orang-orang selalu membahas bagaimana dia dan seterusnya. Kenapa? Karena kita butuh kesehatan untuk beribadah. Kita butuh kesehatan untuk menjalani kewajiban harian kita. Laki-laki mencari nafkah, para istri merawat rumah. Ya, di situ ada suami dan anak-anak. Butuh kesehatan pasti. Pola makan dipelajari, ada food combining, seterusnya. Minum juga demikian, mestinya berapa gelas sehari, ya dibahas. Tapi di sini jarang sekali orang yang membahas pola napas. Bernapas itu ada ilmunya, ibu-ibu. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tekstual disebutkan bahwasanya napas itu menggunakan perut. Tuh, ada napas dada, ada napas perut, ibu-ibu. Yang lebih tepat itu belajar bernapas dengan perut. Orang sebut dia pragma dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, perut itu dibagi 3. Untuk makanan, minuman, dan napas. Bayangkan disebut perut. Sekarang orang meneliti, banyak buku yang menulis tentang pernapasan, napas perut yang
kita diminta untuk melatihnya. Apakah ilmu ini tabu? Kemudian kalau dibahas di majelis ilmu ganjil sifatnya? Tidak. Teori-teori kesehatan itu paling banyaknya di Islam. Namun tidak digali dan dikemas. Sehingga kita kehilangan arah. Maka seorang ulama menasehatkan, la taskunanna baladan, jangan mau tinggal di satu komplek atau negeri yang di situ tidak ada alimnya yang mengabarkan kita agama dan tidak ada tabib yang menjelaskan kepada kita urusan kesehatan kita. Jangan mau kalau ada orang nawari perumahan, tanya itu ada ustadznya nggak di situ, ada tabibnya nggak, kalau nggak anak cari yang lain. Itu arahannya. Kenapa penting kesehatan rohani yang bersumber dari ilmu agama, kemudian jasmani dari ilmu tib, dua-duanya penting. Nah, bernapas ini kesimpulannya, belajar bernapas dengan perut. Kalau dihirup perutnya kembung, kalau dibuang napasnya perutnya kempes. Jadi ini benar. Kenapa? Karena rongga dada dan rongga perut ini masih elastis di perut, sehingga bisa menampung lebih banyak. Lalu berikutnya paru-paru kita ini seperti segitiga kurang lebih, bagian bawahnya yang lebih besar. Kalau kita bernapas tariknya pakai dada, maka bagian bawah ini kurang maksimal terisi. Kemudian berikutnya kita bernapas usahakan 99% dengan hidung. Nah, maka disinilah kita dianjurkan kalau kurang penting jangan ngomong, betul? Nah kan kita semua kita omongin, akhirnya susah napas pakai hidung. Nah orang yang bernapas pakai mulut ini lebih gampang dehidrasi karena uapnya banyak yang keluar. Sedangkan dengan hidung sebagian kelembapannya itu akan kembali. Di hidung itu ada penyaringnya. Lalu berikutnya kita hidup di era globalisasi yang salah satu ciri-cirinya semaraknya polusi. Di mana-mana polusi, ya kan? Nah, bernapas dengan hidung ini membantu menyaring polusi itu sehingga tidak masuk 100%. Bernapas dengan hidung. Maka ketika dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama tepat sekali. Nah, orang yang bernapas dengan hidung ini akan jauh lebih sehat dibandingkan yang mayoritas bernapas dengan mulut. Baik, orang yang banyak bernapas dengan mulut ini rawan untuk ngorok. Bibu, kamu tidur duluan aja. Kenapa? Kalau saya tidur duluan, kamu gak bisa tidur. Saya ngorok. Oh, saya ngorok juga. Nah, ini susah. Saya dalam bulan-bulan ini ketemu dengan teman-teman sama mengeluhkan temannya yang ketika tidur itu ngoroknya kegedean. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Nah, itu terapinya dengan mengusahakan napas lewat hidung. Nah, kalau tidur itu kalau nggak bisa dikontrol itu mohon izin mulutnya itu dikasih lakban. Nah, memang gitu prosesnya. Dikasih lakban dari atas ke bawah. Nanti lama-lama hilang. Artinya ada peralihan yang tadinya dia dengan mulut ketika tidur menjadi dengan hidung, maka kemudian napas dengan hidung ini akan membantu para penderita insomnia untuk pulih. Nah, insomnia sebagian orang mengatakan disebabkan oleh psikologi. Tapi ada penelitian mengatakan faktor yang lebih besar dari itu adalah salah dalam bernapas. Coba banyak-banyak kita menahan mulut, kalau enggak zikir, enggak kalimah thayyibah, kita enggak usah dibuka itu. Biarkan hidung yang bernapas. Baik, kalau kita salah pola makan, kita salah maksimal 3 kali sehari, betul? Rata-rata. Kalau salah pola minum, ya paling kita salah beberapa kali sehari.
salah pola tidur yang seharusnya menurut dia sekian jam, kurang 2 jam berarti salah 2 jam dalam sehari. Tapi kalau salah pola napas, dia salah 24 jam dalam sehari. Maka bernapas dengan hidung menggunakan perut. Ketika ditarik perutnya kembung, ketika dikeluarkan perutnya kempes. Tapi ini penting dan semuanya ada rambu-rambunya di dalam agama kita. Nah, kemudian berikutnya ada pola aktivitas. Ini yang ingin kami singgung. Kenapa banyaknya kita yang sakit? Karena kita hampir 24 jam itu terpisah dengan ibu kita. Ibu kita itu namanya bumi. Bumi. Coba lihat, hampir-hampir kulit telapak kaki kita 24 jam tidak bersentuhan dengan tanah. Oleh sebab itu terjadi stroke. Angka stroke di lantai 2 itu lebih banyak dari lantai 1. Makin jauh kita dari ibu kita, makin jauh fitrah kita. Maka ada yang mengatakan penemuan terburuk di muka bumi ini sebenarnya bukan bom, bukan alat-alat pemusnah massal, tapi penemuan terburuk itu bernama sendal dan sepatu. Nah, maka usahakan para ummahat, ya, jika punya halaman rumah dan itu tertutup, sudah nikmati telapak kaki itu bersentuhan dengan bumi, bukan juga di lantai. Karena elektromagnetik itu banyak kita dapatkan dari rumput, tanah, pasir, kerikil. Ustadz, anak nggak pakai sendal. Iya, tapi di lantai. Ya, sama aja. Nah, ini diusahakan. Bahkan seringkali kita menyarankan kepada orang-orang yang sakit berat dan ini berhasil. Dia terapi mandiri dengan jalan kaki atau dia berlari, tapi tanpa sendal, tanpa sepatu. Ini bagus sekali, bagus sekali. Baik, ini para jamaah penting sekali. Kemudian berikutnya ada pola kebersihan. Islam mencintai kebersihan. Tadi tentang jalan kaki disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita SAW itu kadang pakai sendal, kadang tidak pakai sendal. Nah, kita amalkan sunnah. Tidak menggunakan sendal itu adalah sunnah. Baik. Ada pula kebersihan, jelas sekali dalil-dalilnya dalam Islam. Ada kitabut thaharah. Ada wudu yang menjadi poin utamanya, kemudian ada al-ghuslu mandi, ada tayamum sebagai pengganti, lain-lainnya banyak sekali. Ada mandi bahkan yang sifatnya wajib, mencuci pakaian, ya, rumah dibersihkan dan seterusnya. Ini luar biasa perhatian Islam terhadap kebersihan. Nah, lain-lainnya adalah pola istirahat. Tapi ini penting kita ingatkan, kita berharap ya kaum muslimin ini dalam kondisi sehat. Karena sakit itu tidak mudah para jamaah. Betapa kita sedih melihat ya saudara-saudari kita yang diuji dengan sakit berat sementara dia tidak punya biaya untuk berobat. Miris sekali. Yang mau bantu juga kadang-kadang tidak mampu, maka ya hanya mampu mendoakan. Dan doa itu tentu sudah sangat baik. Baik, akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Kita belajar membedah hadis. Dalam tradisi ilmiah kita ada namanya bedah buku. Ustadz, apa itu bedah buku? Mohon izin, saya nggak pernah ikut, jadi nggak ada bayangan. Dikiranya bedah buku itu bukunya disobek. Ya tidak.
Dulu kita masih anak-anak ikut bedah buku, kita kebayang langsung ke makna itu. Bedah buku. Nah, dibedah artinya dibahas min ghilafin ila ghilaf, dari sampul depan sampai sampul belakang. Ya. Dari sampul depan sampul belakang. Nah, dalam tradisi ulama hadis itu ada bedah hadis. Nah, ini kita mau coba seperti apa membedah hadis. Nah, membedah hadis ini butuh waktu yang panjang. Tetapi ini membabil misal, sebagai contoh kita ambil secara sederhana. Para ummahat dan akhwat, ketika para ulama ingin membedah hadis, maka pertama-tama mereka membaginya menjadi dua. Ada yang disebut dengan riwayat, ada yang disebut dengan dirayah, matan atau isinya. Satu riwayat, yang kedua isi. Nah, riwayat ini secara sederhana, kalau di buku-buku hadis yang kita pegang, ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang matan ya. Kemudian kitab-kitab yang lain yang dikaji oleh para ustadz kita, yang bukunya dibagikan, biasa di situ ada hadis-hadis. Nah, hadis ini berbunyi an di atas. An Abi Hurairah. Abu Hurairah perawi hadis terbanyak. Dari Abu Hurairah, nah ini udah mulai riwayat. An ini masuk silsilah mata rantai riwayat. Kalau bunyinya an, ini biasanya dalam hadis marfu adalah sahabat. Tapi para ummahat, kalau an ini siapa? Sahabatnya. Dialah yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang melihat, menyaksikan. Maka dia perawi paling atas, itu bunyinya biasa an Abi Hurairah, an Umara ibn al-Khattab, an Ibni Mas'ud, an Ibni Abbas. An ini pastikan itu adalah sahabat. Nah, nanti mata rantainya turun. An dari bawah itu, maka kalau an-annya banyak, itu disebut dengan hadis yang nazil. Berarti lebih rendah. Semakin sedikit an-nya lalu sampai kepada Nabi SAW, maka ini disebut hadis yang tinggi. Dari Nabi SAW, sahabat, terus tabi'in, satu lagi ya penulis hadis. Nah, cuma 3 mata rantainya, berarti ini hadis yang tinggi. Karena ya pemisah dari buku hadis kepada Nabi SAW sebagai sumbernya ini pendek, dekat sekali. Ada yang panjang, ya sahabatnya 2, baru nanti berikutnya 2, jadi semakin panjang ini riwayatnya lebih rendah. Di ujungnya itu ada rawahu. Ada apa? Rawahu. Nah, ini yang disebut ulama hadis, para penulis hadis. Nah, ini yang membukukan hadis itu Al-Imam Al-Bukhari, Rawahul Bukhari. Berarti Al-Imam Al-Bukhari punya buku hadis ini. Disitulah dia berujung. Nah, kalau sudah dibukukan seperti itu, maka tuntas di situ. Maka ini nanti ada namanya Sahihain, 2 kitab hadis yang paling sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada Kutubus Sittah, 7 kitab hadis yang paling utama. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan seterusnya. Ada Kutubus Sab'ah, ada Kutubut Tis'ah, 7 kitab hadis yang paling utama.
Itu istilah-istilah yang sangat penting dalam ilmu Islam. Kenapa demikian? Banyaknya perselisihan, termasuk di era kita ini, itu menyelisihi atau berselisih dalam memahami hadis. Jauh lebih banyak daripada perselisihan tentang Al-Quran. Ada enggak orang berselisih Al-Quran ini sahih atau tidak? Tidak ada, karena semua mushaf kita 30 juz, ya kan? Kecuali orang-orang Syiah yang mengatakan mushafnya Ahlussunnah wal Jamaah itu sepertiga mushaf kita. Berarti mereka kalau kita juzkan 60 juz, ya kan? Atau 90. Naam. Tapi sesama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwasanya Al-Quran itu 30 juz, 114 surat. Berapa ayat? Berapa huruf? Juznya 30, suratnya 114. Ayatnya berapa? Baik, sahih. Hurufnya? Nah, ini kita harus tahu, tidak wajib tapi mesti tahu. Kalau juznya jawab semua, suratnya udah mulai sebagian, ayatnya udah 5%, hurufnya. Baik. Nah, perselisihan, dan Nabi SAW menyebutkan di tubuh kaum muslimin banyak sekali perselisihan. Kebanyakan perselisihan itu berselisih di dalam memaknai dan memahami hadis. Baik, kita lihat di masyarakat kita adanya amaliyah yang sampai hari ini menjadi perdebatan kita dan tidak akan pernah selesai sepertinya. Ini memahami hadis sahih dan hadis dhaif atau maudhu. Sahih? Betul? Iya. Ada amaliyah biasanya akhirnya an. Ya, kalau di kita misalkan mengenai ada tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, ditambah an. Ya, kita bersolawat, orang menambah an, jadinya solawatan. Itu menjadi wujud amaliyah yang berbeda. Ketika kita terangkan tadi niat kita baik, menyampaikan kebenaran. Dia saudara kita, dia teman kita. Akhi ukhti, saudaraku. Dari ilmu yang kami pelajari, ini yang benar, ini salah. Bukan menyalahkan orangnya. Tapi kita menilai amalannya ini amalan yang salah karena tidak ada landasannya. Tersinggung enggak dia? Dia tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Karena menurut dia amalan itu juga ada hadisnya. Ini juga ada hadisnya. Dari kiai saya ada hadisnya, disebutkan. Apa bunyinya? Saya enggak hafal, tapi saya dengar. Nah, satu dikiranya yang penting ucapan Arab itu hadis. Yang penting bunyinya Arab itu hadis. Dikira seperti itu. Kemudian yang kedua, dia kira setiap hadis itu sahih. Nah, ini menjadi masalah para ummahat dan akhwat. Maka apabila kita pernah belajar mustalah hadis, ini akan memudahkan kita berdakwah para ummahat. Dan ini sepertinya mulai perlu diajarkan. Karena kita lihat tidak sedikit para jamaah kita, dia mulai berdakwah kepada saudaranya. Dia berdakwah kepada orang tuanya, ya. Dia berdakwah kepada paman bibinya. Dia berdakwah kepada teman-temannya, entah itu di kantor, di mana. Nah, apabila dia mengerti dimensi ilmu hadis, mustalah hadis, dia mudah berdakwah. Dia mengatakan, ibu, menurut ibu itu ada hadisnya. Karena ibu mendengar. Bunyinya demikian. Betul, bunyinya persis seperti yang saya dengarkan. Nah, ibu, hadis itu ada riwayat namanya. An paling atas itu sahabat, rawahunya itu yang menuliskan
di dalam kitab hadisnya. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan seterusnya, Abu Daud, Tirmidzi. Nah, coba kita lihat hadis yang ibu sebutkan ini di buku hadis yang mana. Kalau di buku-buku hadis yang sahih, hadis tentang amaliyah yang kita perdebatkan itu enggak ada, berarti ini disebut dengan hadis maudhu'. Hadis palsu. Kenapa palsu, Ustaz? Oh, Nabi SAW sudah enggak ada, para penulis hadis juga tidak ada yang menulis, kok muncul hadis baru? Nah, ini dari siapa? Pertanyaannya, yang boleh mengeluarkan hadis itu Nabi atau setiap orang? Hanya Nabi SAW. Dengan seperti itu dia mulai paham, oh begitu ya. Saya kira orang menyebut ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu' itu semaunya. Tidak ada ilmunya, ada bukunya. Apalagi ini di era keterbukaan. Lalu diterangkan kenapa hadis ini dhaif, karena ada jalur periwayatannya yang cacat. Baru di sini kita menerangkan kenapa harus berpegang teguh pada sunnah. Karena sunnah inilah yang betul-betul menjaga bagaimana Islam itu harus tersalurkan secara murni. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Tidak ada sumber yang ketiga para jamaah. Sebenarnya sederhana, tetapi karena yang diberikan keterangan tidak mau paham, atau barangkali yang ingin menerangkan juga belum paham cara menerangkan, terjadi perdebatan yang cukup sengit. Diterangkan. Kenapa sahih, kenapa hasan? Sahih lebih tinggi daripada hasan. Kemudian kenapa dhaif, lemah? Berikutnya kenapa palsu? Itu semuanya ada keterangannya. Nah, sepertinya untuk meminimalisir terjadinya syubhat dalam beragama, ilmu hadis ini perlu kembali digaungkan dan disiarkan. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Kita ambil satu contoh untuk menerangkan dirayah. Dirayah itu matan isinya. Tadi itu riwayat secara singkat kita sebutkan, dan para ulama telah memberikan penekanan betapa pentingnya kita mengetahui. Apa kata ulama-ulama hadis? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena adanya sanad hadis, maka setiap orang akan berkata sekehendaknya. Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, semaunya. Tapi ada isnad untuk menilai benar atau tidaknya omongan orang itu. Ada isnad. Baik, Anda mengatakan ini hadis, coba kita cek di buku hadis, ada enggak? Apa derajatnya? Siapa perawinya? Maka dengan seperti itu bisa disimpulkan hadis ini sahih atau hasan, hadis ini dhaif atau maudhu'. Sehingga ilmiahlah diskusinya. Ilmiah. Kalau tidak ilmiah, tidak akan ada ujungnya. Yang tadinya orang mau jatuh ke jurang, kita kasih tahu supaya enggak jatuh, malah tersinggung, pukul balik. Pak, ini amalan salah. Kalau salah ini nanti seperti ini konsekuensinya. Anda sok suci. Sudah belajar berapa lama? Saya juga punya guru, punya ustadz, punya kiai, lebih banyak daripada Anda, lebih terkenal lagi. Akhirnya enggak selesai. Terjadi. Akhirnya terbalik. Yang tadi kita tahu dari hadis bahwasanya ini salah amaliyahnya. Kemudian kok kita yang takut? Diundang enggak hadir gimana ya? Menjadi problem sampai saat ini. Kok saya yang takut, yang benar kok jadi takut? Jadi tertekan sehingga dipojokkan dan seterusnya. Tapi itu penting. Kemudian adab dan kebiasaan para ulama dahulu, ketika seseorang berbicara tentang agama, dia akan bertanya, sammu lana rijalakum.
Taib, Anda ini berbicara tentang agama. Sekarang sebutkan para periwayat ucapan Anda. Betapa ketatnya ya. Sehingga agama ini terjaga. Nah, kalau dia cuma mengatakan ini yang baik menurutku, katanya begini, itu sudah pasti ditolak di zaman dulu. Oleh sebab itu al-imam ya, para imam mazhab, mereka sudah memberikan peringatan. Idza shahal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis sahih maka itulah mazhabku. Karena bisa jadi aku menyampaikan suatu ilmu sementara ada hadis yang belum sampai. Kalau nanti sampai, saya ikut hadis itu. Itu kata para ulama mazhab. Kemudian mereka mengatakan seandainya nanti ucapanku dengan hadis Nabi SAW bertabrakan, maka buang ucapanku, bahkan banting ke dinding. Tidak mengapa, itu adabnya. Tapi ini mengenai riwayat. Kita contoh ambil dirayah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini annya sahabatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa as-sadiqul masduq. Sosok Nabi itu adalah sosok yang shadiq, jujur. Al-masduq, sangat terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan proses penciptaannya di perut masing-masing ibunya itu 40 hari nutfah sebagai cairan. 40 hari tetes-tetes cairan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Lalu berupa darah juga selama itu 40 hari. Thumma yakuna mudghatan mithla dhalik. Kemudian berupa daging, prosesnya juga 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malaku. Lalu diutuslah kepadanya malaikat. Fayamfuhu fihi ruh. Ditiupkan kepadanya roh. 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari berapa bulan? 40 40 40 100 120 bagi 30. Naam. Nah, selama itu belum ada roh. Ini ada kaitan pembahasannya. Orang yang keguguran sebelum ada roh itu beda hukumnya dengan keguguran setelah ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh dihitung sebagai sosok yang sudah bernyawa, mulai hidup. Sebelum ada roh belum hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ada 4 kalimat takdir yang disampaikan kepadanya. Yang pertama itu adalah bikat birizkihi, catatan rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya, batas hidupnya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Wa syaqiyun au sa'id, nanti di dunia jadi orang bahagia atau sengsara. Ini 4 sudah dicatatkan sebelum kita lahir. Fawallahi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Ia. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang tampak setiap harinya melakukan amalan-amalan penghuni surga, ibadah dan ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai jarak antara dia dan surga itu karena tekunnya dia beramal ini 1 hasta saja. Wah, ini soleh, pasti solehah, si fulana ini solehah banget, ahli surga banget. Nah, bahasa orang Indonesia sering begitu ngomongnya. Nah, oh kalau fulana ahli surga banget,
Kebangetan memang kan kalau ngasih kalimat. Illa dhira, tampaknya jarak dia dan surga itu udah tinggal 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amalin ahlen nar, ternyata orang yang seperti ini rajinnya, tampak solehah, berpotensi melakukan kemaksiatan yang menjadi amalan penduduk neraka. Dia lakuin itu di akhir hidupnya, fayadkhuluha, maka dia ditetapkan menjadi penduduk neraka. Ya dzabillah. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Di antara kalian ada yang akan melakukan atau mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka, yaitu kemaksiatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, seakan-akan jarak dia dengan neraka itu tersisa 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, maka didahului oleh takdir. Fayamalu bi amalin ahlil jannah, maka dia pun di akhir hidupnya melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia ditetapkan memasuki surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. 1, menerangkan tahap penciptaan manusia. Kita bersyukur kepada Allah, ternyata penciptaan manusia ini penuh dengan proses. Diterangkan, dan kita berterima kasih kepada ibu-ibu kita yang telah dengan sabar berjuang mengandung serta melahirkan kita. Tentu ini juga bukan sesuatu yang mudah. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ts, kalau ada di antara kalian ragu tentang hari kebangkitan, cobalah berfikir, fa inna khalaqnakum min turab, kami itu menciptakan kalian bahannya dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian dengan setetes air. Thumma min alaqah, kemudian darah. Thumma min mudghah, kemudian daging. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu berfikir. Disebutkan dalam ayat yang cukup panjang, Quran suratul Hajj ayat 5. Begitu pula disebutkan dalam Quran suratul Mu'minun, proses penciptaan manusia ayat 12 sampai 16. Banyak sekali dalam Quran surah As-Sajdah, dalam Quran surah Al-Mursalah, ya, Al-Mursalat. Kemudian dalam Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini. Dan ini nanti yang menjadi tadabbur ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan, mentadabburi, sehingga dengan demikian kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya diterangkan dalam hadis ini peniupan roh. Apa itu roh? Dari dulu orang bertanya apa itu roh. Sampai hari ini orang juga bertanya, meneliti apa itu roh. Kok anehnya? Roh itu ada tapi tak seorang pun dari kita pernah ngelihat. Oh itu rohnya keluar, nggak kelihatan. Kita hanya dikabari kalau roh itu keluar diikuti oleh pandangan. Makanya kadang-kadang orang itu wafat, ketika rohnya keluar terbelalak ke atas, maka sunnahnya matanya dipejamkan. Kenapa matanya terbelalak ikut ke atas? Karena memandang rohnya yang keluar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang roh. Orang-orang kafir bertanya kepada beliau tentang roh. Intinya apa itu roh? Wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu roh.
Qulir ruhu min amri rabbi, roh itu urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedangkan kamu diberi pengetahuan tentang roh itu sedikit saja. Nah, kita ngaku pintar para jamaah. Kita merasa tahu segala-galanya. Roh kita sendiri nggak bisa kita jelaskan. Pak, rohnya Bapak warnanya apa? Nggak tahu saya warnanya. Kenapa? Karena tentang roh ini ilmunya sedikit yang diketahui oleh manusia. Yang mengetahui ilmu tentang roh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran suratul Isra ayat 85. Kemudian poin berikutnya, wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Ada orang bertanya, Ustadz, kalau memang amalan kita telah ditakdirkan, ya sudah kita ikuti aja seperti air mengalir. Kalau memang ujungnya ke neraka, ya sudah, nggak bisa diubah. Kalau berujung ke surga, ya pasti ke surga walaupun awalnya malas-malas. Tapi kalimat ini tentu kalimat yang tidak benar. Ini merupakan kalimat yang salah. Itu adalah racun syubhat. Kenapa demikian? Karena wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk menempuh takdirnya. Artinya perlu ada ikhtiar. Perlu ada ikhtiar. Apa artinya ikhtiar ya Ustaz? Padahal rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena takdir sudah diangkat, lembaran takdir sudah kering. Ya sudah, orang seperti ini didudukkan. Coba duduk sebentar. Baik, sekarang tiba waktunya sarapan. Iya. Sekarang taruh makanan di depan Anda. Silahkan Anda bersandar kepada takdir. Jangan diangkat ke mulut. Bisa kenyang? Gak bisa. Kalau Allah takdirkan Anda kenyang, ya pasti kenyang. Kalau enggak, ya enggak. Ya gak bisa, pasti harus ada usaha. Ya begitulah menuju surga itu ada usaha. Sekedar mengenyangkan perut, kita gak mungkin bersandar kepada takdir dengan mengatakan kalau Allah takdirkan kenyang, pasti kenyang. Kalau enggak, ya enggak, ngapain makan? Nah, giliran makan yang sifatnya sederhana, dia enggak mau mempraktikkan itu. Giliran ke surga, alasannya bergantung kepada takdir. Diterangkan seperti itu. Ya sudah, Anda bergantung kepada takdir, jangan makan 30 hari. Kalau Allah takdirkan kenyang, nanti kenyang sendiri. Kalau enggak, ya enggak. Enggak bisa begitu. Kenapa? Ya harus ada usaha. Nah, begitulah ke surga juga harus ada usaha. Baik, seperti ini kita menerangkan. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang belum belajar, dia mengingkari takdir dan menentangnya. Maka di dalam piraq, pelajaran piraq, kelompok-kelompok dalam Islam, akan ada kelompok-kelompok yang menentang takdir. Baik, ada yang mengatakan segala sesuatu ditetapkan Allah, manusia itu dipaksa untuk melakukan. Nah, ini sudah salah ini. Buktinya mana? Ya sudah, Anda angkat tangan sekehendak Anda, bisa. Apakah Allah paksa kemudian tangan Anda tidak bisa bergerak? Ada masyiah yang diberikan kepada makhluk. Ada lagi yang mengatakan Allah itu tidak menentukan langkah kita, terserah kita mau kemana aja, bisa. Bukankah kita sering berencana, direncanakan matang tapi gagal? Maka wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Allah. Kita mau A, Allah menginginkan B, yang terjadi apa? B. Kepingin banget punya anak laki, dielus-elus itu perutnya. Pas dicek perempuan, ya gimana ya kan? Maunya laki-laki, yang keluar perempuan. Kita nggak bisa menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada ceritanya cerai gara-gara
suaminya pengen anak laki-laki tapi istrinya ngelahirin perempuan. Ya mau diapakan ya kan? Nah, maka mengimani takdir dijelaskan oleh para ulama, ini konsekuensinya menentukan pikiran kita, menentukan keputusan sehari-hari kita. Lihatlah orang-orang jahiliyah. Dia membunuh anaknya hidup-hidup, bahkan dia tanam anaknya masih bergerak. Di masa jahiliyah yang dibunuh hidup-hidup, yang ditanam hidup-hidup itu anak perempuan. Kenapa? Karena masalah mereka tidak beriman kepada takdir. Penghasilan saya sekian. Kalau sekian hanya cukup untuk makan 3 orang. Saya, istri, anak 1. Kalau nambah berarti ada yang lapar. Berarti yang lahir setelah ini dibunuh. Nah, ini namanya membunuh khasyata imlaq, karena takut kefakiran. Dan ini tentu hukumnya haram. Jadi orang beranggapan beriman kepada takdir itu sederhana. Tapi sebenarnya beriman kepada takdir itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Orang bisa mencuri karena imannya kepada takdir itu tidak benar, tidak sempurna. Kenapa? Karena dia meyakini kalau hanya mencari dengan jalur yang halal tidak cukup. Perlu didongkrak dengan yang haram. Gara-gara tidak bagus imannya kepada takdir, dia korupsi. Dikiranya dengan korupsi itu jatahnya bertambah. Dia korupsi sekian M, belum aja dia pakai, dia sudah masuk penjara. Artinya enggak nambah rizkinya. Maka kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawat wal arda bi 5,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa tahun Ibu-ibu? 50.000. Sudah lama. Si fulana akan bersaudari dengan si fulana akan lahir dari orang tua A dan B. Itu sudah dicetakkan semuanya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Baik, dalil-dalil tentang takdir itu banyak sekali. Kemudian ada rezeki. Rezeki ini para ummah dan akhwat, rumusnya adalah dicari dengan cara yang terbaik. Maka mencari dengan cara yang haram tidak menambah jatah rezeki kita. Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perbaikilah cara kalian dalam mencari rezeki. Para istri, pesankan kepada suami, cukuplah dengan yang halal. Kami dan anak-anak siap menerima berapapun. Kalau banyak, ya alhamdulillah, tambah banyak, alhamdulillah lagi. Ternyata kurang dikit, ya nggak apa-apa, kan begitu. Yang penting yang bertugas mencari nafkah ini tidak malas, tidak tidur-tiduran, tidak jadi kaum rebahan dengan 1001 alasan. Baik, kemudian ada ajal. Ajal ini sifatnya tidak akan bertambah, tidak berkurang. Baik, ada hadis-hadis yang menerangkan umur itu bertambah. Salah satunya dengan apa? Silaturrahim. Yazidu fil umur. Akan tetapi Allah juga telah menetapkan orang-orang yang rajin silaturahmi ini dia. Allah tambahin, Allah tetapkan. Ada juga orang-orang yang memang silaturahmi itu bagi dia berat banget. Berat sekali. Daripada dia ketemu yang masih ada hubungan kekerabatan, mending ketemu orang lain 10 kali, itu lebih ringan bagi dia. Tapi yang mengunjungi ibunya itu berat. Ya, ketemu saudara-saudarinya itu males. Ketemu teman-temannya itu hampir tiap hari. Ada yang seperti itu, ada. Jadi orang seperti ini Allah takdirkan memang nggak nambah dia usianya. Ada orang, masya Allah, silaturahminya itu luar biasa terjaga. Baik,
Itu tentang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan maju sesaat, tidak pula akan mundur. Ya, orang-orang yang disebutkan dalam hadis dia mendapatkan tambahan umur, itu juga telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taib si fulanah jatah hidupnya 55 tahun. Taib karena dia tergolong orang-orang yang rajin silaturahmi, ditambah 5 tahun jadi 60. Itu pun sudah ditetapkan. Tambahannya itu sudah ditetapkan. Taib. Kemudian apakah nanti seseorang itu baik dan buruk, amalannya juga Allah telah tetapkan. Nah, di sini poin terberatnya, banyaknya orang-orang beralasan dia akan hidup seperti air yang mengalir karena amalannya telah ditetapkan. Maka kita berikan kepada dia analogi bahwasanya untuk kenyang perlu usaha kita menyantap makanan. Kita tidak bergantung kepada atau beralasan kepada takdir. Begitu pula menuju surga, kita tidak beralasan dan bergantung kepada atau atas nama takdir, tetapi kita tetap berikhtiar dan berusaha. Kemudian berikutnya, celaka atau bahagia. Hidup ini Allah tetapkan berpasang-pasang, dan semua ada hikmahnya. Ada kaya, ada miskin, ada orang pintar, ada yang bodoh, ya, ada orang baik, ada orang jahat. Semua itu dengan hikmah yang Allah inginkan. Maka ada orang celaka, ada orang bahagia. Barang siapa yang ingin bahagia, dia mengusahakan langkah-langkah untuk bisa hidup bahagia. Sebaliknya, orang-orang celaka adalah orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqa." Apa kata Nabi al-syaqawah? Apa kata Nabi SAW? Beramallah kalian karena semuanya telah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Adapun orang yang termasuk golongan orang-orang bahagia, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Adapun orang-orang yang termasuk golongan yang celaka, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Taib, hadis ini bisa dilihat dalam beberapa kitab hadis. Salah satunya yang paling mudah kita cari dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Taib, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita serap sebagai tambahan wawasan keilmuan kita. Yang pertama tentang syukur, wabil khusus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tentunya di sini digarisbawahi mensyukuri kemerdekaan dengan cara yang benar. Akan banyak di bulan ini orang bersyukur atas nikmat kemerdekaan tapi dengan maksiat. Betul? Nah, kita hati-hati. Jangan juga karena senangnya Agustus tiba, dia nyalakan mikrofon 24 jam. Ada tetangga yang sakit, ini syukur yang salah. Atau dengan hal-hal yang lain, ya. Banyak sekali ini yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai juga ada anak-anak kita yang ikut-ikutan. Maka bersyukurnya dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua tentang pola-pola sehat tadi. Tolong ini menjadi perhatian kita karena sakit itu nggak enak. Ini kata orang-orang yang sakit itu nggak enak. Kalau bisa nggak sakit, nggak usah sakit. Walaupun Anda punya banyak uang, ternyata ya uang yang banyak itu kadang-kadang nggak sampai mengantarkan kita kepada kesembuhan. Maka rawatlah kesehatan itu selagi ada. Lalu yang terakhir ini sedikit muqaddimah tentang bagaimana cara kita bedah hadis dengan ringkas. Ada namanya riwayat, ya, jalur periwayatan, ada diroyah isinya. Dikaji riwayatnya, dikaji isinya. Bila taufik wal hidayah,
Silakan jika ada pertanyaan barangkali satu dua. Baik, mawjud. Baik. Naam, sahih. Baik, barakallahu fik. Tadi pertanyaan sangat bagus, menggambarkan perhatian kita terhadap kesehatan kita sendiri. Baik, ada terapi. Di terapi orang lain itu bagus-bagus ketika kita butuhkan. Tapi mayoritas kesehatan kita itu kita sendiri yang merawatnya. Ya, dengan terapi sebelum sakit. Salah satu caranya dengan berjalan menginjak bumi. Tapi bagaimana dengan wanita yang dia tertutup? Maka opsinya, kalau dia bisa menyediakan tempat jalan kaki di halaman rumahnya, maka ini bagus. Dia bikin satu jalur itu berpasir, ada yang agak berkerikil begitu kan, ada yang rumput. Kenapa? Karena kita sudah dapat ion dari matahari itu banyak sekali, tapi elektromagnetiknya nggak ada dari bumi. Nah, itu kita dapatkan dari rumput, ya, tanah, kemudian pasir, kerikil. Nah, ini kalau bisa di halaman rumah berarti tertutup. Taib, kalau nggak ada di halaman rumah dan mesti berjalan di luar rumah, maka ini tidak mengapa dengan kaos kaki, karena kaos kaki ini masih sifatnya tipis. Tidak seperti sendal yang betul-betul menghalangi kita dari sentuhan bumi itu sendiri. Tapi pertanyaannya, dengan kaos kaki kerikil masih terasa nggak? Terasa, Pak Ustadz. Kalau kita berjalan dengan kaos kaki di atas rumput masih kerasa nggak? Masih kerasa. Dengan sendal dan sepatu sama sekali tidak terasa. Maka sendal sepatu ini penemuan di satu sisi bagus, di satu sisi buruk. Ana tidak mengatakan seperti yang dinukil tadi, itu hanya nukilan. Penemuan terburuk itu adalah sendal dan sepatu. Ada mengatakan begitu. Maksud dia dari sisi kesehatan ini ada mudaratnya. Nah, kita ambil tengah-tengahnya. Saatnya kita pakai sendal dan sepatu kita pakai, tapi ada saatnya juga kita tidak menggunakan sendal dan sepatu supaya hak tubuh kita juga kita dapatkan. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau di luar ada non mahram, maka kita tetap menggunakan kaos kaki dan insya Allah manfaatnya tetap dapat. Baik, terutama kalau jalan pagi sama suami. Tidak usah pakai sendal, tidak usah pakai sepatu, cukup kaos kaki. Baik, ada lagi yang lain? Baik, soal. Naam. Baik. Baik, jika cukup maka nakhtatim hadzal liqa bilhamdalillah, kita tutup dengan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.